Halo semuanya, selamat datang. Sekarang udah tahun 2026. Dan sadar atau enggak, AI atau kecerdasan buatan itu udah ada di mana-mana. Dari kerjaan sampai cara kita nonton film, semuanya ada sentuhan AI. Tapi jujur deh, kadang pusing kan sama istilah-istilahnya? LLM, prompt, halusinasi, apaan tuh? Tenang, tenang. Di sini, kita bakal bedah tuntas 5 istilah AI paling penting yang wajib banget kamu tahu. Biar nggak cuma ngikutin zaman, tapi juga bisa manfaatin teknologinya. Jadi, ini dia 5 topik utama kita. Pertama, kita kenalan dulu sama otaknya AI. Habis itu, kita belajar cara ngobrol yang benar sama si AI ini. Terus, kita juga bakal bahas soal kapan AI suka ngaco dan ngarang cerita. Nah, selanjutnya, kita intip gimana caranya bikin AI jadi makin pinter. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita bahas soal aturan mainnya biar teknologi ini aman buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Bener-bener jantungnya AI modern saat ini. Apa sih yang bikin ChatGPT atau Gemini itu bisa pinter banget? Nah, jawabannya itu adalah LLM atau Large Language Model. Gampangnya gini deh, LLM itu kayak sebuah program super canggih yang udah dikasih makan data teks yang banyak banget. Maksudnya, dia udah baca hampir semua buku, artikel, dan isi website di internet. Tujuannya apa? Biar dia ngerti pola bahasa manusia. Bayangin aja ada seorang super jenius yang udah baca semua buku di perpustakaan terbesar di dunia. Dia nggak benar-benar berpikir kayak kita ya, tapi karena ilmunya udah seluas samudra, dia jago banget nebak kata apa yang paling pas untuk muncul selanjutnya dalam sebuah kalimat. Keren kan? Itulah cara kerja LM pada dasarnya. Oke, kita udah tahu nih otaknya AI itu apa. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngobrol sama otak super pinter ini, biar dia ngasih apa yang kita mau? Nah, ini dia seninya. Jawabannya adalah lewat prompt. Simpelnya, prompt itu perintah, pertanyaan, atau instruksi yang kita kasih ke AI. Dan jangan salah loh, bikin prompt yang bagus itu sekarang udah jadi skill tersendiri yang disebut prompt engineering. Ini beneran seni dan ilmu. Terus, gimana caranya bikin prompt yang mantap? Ada 3 kunci utama. 1. Harus spesifik. Kasih tahu AI maunya apa secara detail. Jangan ngambang. 2. Kasih konteks. Anggap aja AI itu teman kita. Dia butuh latar belakang cerita biar paham. Dan yang ketiga, tentukan formatnya. Mau hasilnya dalam bentuk tabel, poin-poin, atau mungkin puisi. Bilang aja langsung. Analogi yang paling pas tuh kayak kita lagi pesen sandwich. Kita kan nggak mungkin cuma bilang, "Mas mau sandwich 1?" Pasti kita sebutin, mau roti apa, isinya apa, sausnya apa, pakai sayur atau enggak. Nah, sama persis kayak gitu ke AI. Makin detail permintaan kita, hasilnya bakal makin enak, alias makin akurat dan sesuai sama yang kita harapkan. Oke, AI ini kedengarannya canggih banget kan? Tapi ada satu hal penting yang harus kita waspadai. Otak super pinter ini ternyata nggak sempurna. Dia punya satu kebiasaan yang agak aneh dan bisa bahaya. Jawabannya, bisa banget. Dan inilah yang disebut halusinasi AI. Percaya atau enggak, ini salah satu masalah terbesar yang harus dihadapi di dunia AI saat ini. Jadi, apa itu halusinasi AI? Ini adalah momen ketika AI dengan super pede ngasih jawaban yang kedengarannya benar dan faktual. Padahal informasinya salah total, ngarang, atau nggak masuk akal sama sekali. Mirip kayak orang yang bohong, tapi dia sendiri nggak sadar kalau lagi bohong. Dan ini bahaya banget loh. Halusinasi bisa nyebarin misinformasi, bikin fakta palsu, bahkan ngutip sumber yang nggak pernah ada. Efek terburuknya, kepercayaan kita sama teknologi ini bisa hancur. Makanya ingat, kita harus selalu cek dan recheck, jangan telan mentah-mentah jawaban dari AI. Terus gimana dong cara ngatasin halusinasi ini? Nah, para pengembang punya 2 jurus andalan buat bikin AI jadi lebih pinter dan bisa diandalin. 2 metode ini lagi ngetren banget di tahun 2026. Yang pertama namanya RAG, yang kedua fine tuning. Biar gampang, kita pakai analogi ujian sekolah aja. RAG itu kayak ngasih AI contekan pas ujian. Tapi contekan yang saya, semacam open book test. Jadi jawabannya pasti berdasarkan data yang valid dan terkini. Nah, kalau fine tuning, itu ibaratnya kita masukin AI ke bimbel atau pelatihan khusus. Otaknya dilatih lagi, biar jadi ahli di satu bidang spesifik. Kalau kita bandingin langsung, kelihatan banget bedanya. RAG ini jagoannya kalau kita butuh info real time atau data terbaru, karena dia bisa nyambung ke sumber data eksternal. Biayanya juga relatif lebih murah. Sebaliknya, fine tuning itu butuh biaya dan proses yang lebih mahal, karena kita ngelatih ulang modelnya. Tapi hasilnya, pengetahuannya itu tertanam permanen di otaknya. Jadi pilih yang mana? Ya, tergantung kebutuhannya.
Nah, dengan kekuatan sebesar ini tentu harus ada tanggung jawab kan? Makanya topik terakhir kita ini krusial banget, aturan main. Gimana caranya kita mastiin AI ini tetap di jalur yang benar dan nggak malah jadi bumerang? Ini bukan cuma soal sebaiknya, tapi udah jadi harus. Teknologi secanggih ini butuh banget kerangka etis yang kuat. Tujuannya jelas, untuk memastikan AI itu ngebantu manusia, bukan malah ngerugiin. Prinsip-prinsip utamanya itu ada 4. Pertama, AI harus bermanfaat buat umat manusia. Kedua, harus adil dan nggak diskriminatif. Ketiga, proses kerjanya harus transparan, jadi kita ngerti kenapa dia ngasih jawaban tertentu. Dan keempat, harus kuat dan aman dari manipulasi. 4 pilar ini jadi pondasi biar kita bisa percaya sama AI. Terus, gimana cara nerapin prinsip-prinsip itu di level teknis? Nah, disinilah muncul istilah guardrails. Anggap aja kayak bumper di arena bowling, tahu kan? Yang dipasang di pinggir-pinggir jalur biar bola kita nggak nyemplung ke got. Fungsi guardrails di AI ya persis kayak gitu. Ngejaga biar jawaban AI nggak melenceng ke hal-hal yang berbahaya, nggak sopan, atau ngawur. Jadi kesimpulannya apa? Paham istilah-istilah kayak LLM, PROM, RAG, sampai guardrails ini bukan lagi cuma buat anak IT aja. Di tahun 2026 ini tuh udah jadi literasi dasar. Ibaratnya, ini kunci bertahan hidup kita di era AI. Kunci biar kita bisa manfaatin teknologinya dengan maksimal, bukan malah jadi korban. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Setelah tahu semua ini, udah siap belum buat menghadapi era AI? Bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain yang cerdas di dalamnya. Halo.